Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 13 dari kelas KUA 2, Manajemen dan Konseling Keluarga Sakinah. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Nur Azizi Hamidah Ramadan, dan rekan saya, Faizatun Nisa. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul konsep manajemen efektif berbasis teori sistem, di mana kami membahas tentang manajemen berbasis sekolah di sekolahan. Baik, yang pertama, untuk pengertian manajemen berbasis sekolah sebagai manajemen teori sistem, biasanya manajemen berbasis sekolah itu disingkat dengan MBS, di mana MBS itu merupakan suatu kebijakan dari pemerintah pusat yang dilimpahkan langsung wewenangnya kepada setiap daerah untuk mengelola sekolahnya menjadi sekolah yang mandiri, sehingga tidak menghilangkan otonomi kepala sekolah dan guru-guru dalam mengembangkan sekolah. Juga bisa mengaktifkan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam mengembangkan sekolah, agar program kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Untuk poin kedua dari tujuan MBS itu sendiri, yang pertama, untuk mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolak ukur penilaian pada hasil output dan bukan pada metodologi atau prosesnya. Untuk tujuan kedua, MBS bertujuan untuk menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas di sini berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatan gunaan semua input yang dipakai dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bisa secara optimal. Untuk tujuan yang terakhir, untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholder. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini, pertanggungjawaban sekolah itu lebih pada masalah administrasi keuangannya yang bersifat vertikal sesuai jalur birokrasi. Demikian sedikit pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang komponen dari manajemen berbasis teori sistem di sekolah. Ada 4 macam komponen dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bila mana dalam sekilas tersebut terdapat berbagai komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pengelolaan kurikulum. Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal yang diwujudkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan dan diperlukan kegiatan manajemen progres pengajaran. Kepala sekolah selaku manajer harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, perubahan, dan perbaikan. Yang kedua yaitu pengelolaan hubungan masyarakat.
Hubungan sekolah masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan yaitu memajukan kualitas pelajaran, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan menghidupkan masyarakat, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis. Yang ketiga yaitu pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Tujuannya yaitu pengelolaan kesiswaan ini untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang terakhir yaitu pengelolaan pembiayaan sekolah. Pada dasarnya pembiayaan pendidikan atau education finance dapat dimaknai sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai atau didana. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.